Hai, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru datang, perkenalkan aku Mawar Agnesa. Di channel ini aku membahas mengenai beberapa topik yang mungkin kalian suka. Aku membahas salah satunya review, self improvement dan juga video-video yang lain yang mungkin kalian suka, kalian baru tonton. Dan di video kali ini aku pengen ngebahas mengenai beberapa kesalahan aku saat kuliah. Sebelumnya aku kuliah di salah satu universitas di Sukabumi, yaitu Nusa Putra University. Buat kalian yang kenal aku, hai, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Dan aku ngambil jurusan DKV. Buat kalian yang nggak tahu DKV itu adalah Desain Komunikasi Visual. Aku yakin kalian udah familiar sama jurusan itu. Dan di sini aku pengen sharing beberapa pengalaman aku saat aku jadi mahasiswa, dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Tidak hanya menginspirasi, tapi juga mungkin bisa mengambil hikmahnya. Dan buat kalian yang mungkin punya opini berbeda, kalian feel free buat komen di video aku. Jangan takut untuk mengungkapkan opini yang berbeda, karena di sini aku juga just sharing ke kalian, nggak yang memang aku berpengalaman banget. Jadi enjoy with my video. Oke, kita masuk pada cerita aku. Jadi sebelumnya aku pengen cerita dulu, aku adalah salah satu mahasiswa beasiswa dari Universitas Nusa Putra. Dan aku waktu itu kayak fokus banget sama akademik. Jadi kesalahan yang pertama adalah terlalu fokus dengan akademik. Jadi waktu itu tuh aku tuh kayak ketakutan banget kalau IPK aku tuh kurang untuk memenuhi setiap semesternya untuk memenuhi beasiswa aku. Jadi aku tuh kayak terlalu fokus sama akademik, and then aku tuh kayak nggak bisa bersosialisasi banyak gitu sama orang. Aku kayak fokus belajar akademik, terus aku tuh kayak fokus belajar, ngejar nilai gitu, ngerjain tugas-tugas. Sementara aku ngelupain juga bahwa aku tuh butuh banget soft skill, atau juga relasi, atau juga komunitas mungkin, atau yang lainnya. Dan yang aku rasain setelah lulus, aku kayak ngerasa nggak banyak temen, dan nggak banyak juga relasi yang aku punya gitu. Sebenarnya itu tuh nggak terlalu penting kalau misalnya tujuan kalian tuh misalnya hanya bekerja sebagai kerjaan yang nggak terlalu membutuhkan orang gitulah. Tapi kalau untuk kalian yang berniat untuk bekerja atau mempunyai bisnis, itu tuh kayak penting banget. Dan kuliah tuh kayak menurut aku berbeda sama sekolah ya. Kita tuh bisa menemukan teman yang lebih tua, ataupun kita juga bisa menemukan orang-orang yang memang sudah menjalani bisnis. Kalau kalian pengen bisnis, kalian tuh bisa ngambil pelajaran banyak dari orang-orang yang kalian temuin gitu. Salah satunya adalah tempatnya kuliah kayak gitu. Dan kesalahan yang kedua adalah aku menghabiskan masa kuliah aku dengan galau gitu. Nah, galau ini gak harus tentang pacaran atau tentang apa, tapi aku tuh kayak ngerasa banyak banget mikirin atau overthinking mungkin ya, ngegalauin sesuatu yang memang kurang bermanfaat gitu loh. Kayak misalnya kita ngegalauin nanti aku mau jadi apa ya, nanti aku abis kuliah mau kemana ya, sementara aku tuh nggak nyiapin apa-apa gitu. Kayak cuman mikirin aja. Apalagi pas waktu pandemi, aku tuh kayak cuman kuliah, udah rebahan, udah kalau ngerjain tugas online tuh kayak langsung rebahan, nonton YouTube atau nonton sosmed kayak gitu. Jadi waktu tuh kayak terbuang habis. Dan ketika masuk lagi tuh seudah pandemi, itu tuh kan aku langsung kayak KKN apa magang gitu, dan aku nggak punya sama sekali portofolio atau soft skill. Aku harap kalian nggak seperti aku. Jadi sebisa mungkin buat kalian yang memang kuliah tuh nggak harus tentang mata kuliah, tentang akademik aja, tapi kalian juga kumpulin soft skill, portofolio, kerjain project, atau kalian ikut course, atau juga ikut bootcamp
atau kelas berbayar juga. Kalau kalian semisalnya punya uang lebih, jangan dipakai nongkrong gak jelas terus gitu, atau juga ikutan seminar atau workshop. Itu bisa menambah value kalian gitu, sehingga pas kalian lulus tuh kayak ada suatu hal yang bisa kalian banggain meskipun kalian tuh fresh graduate gitu. Nah, waktu itu sebenarnya aku juga nggak diem aja. Selain kuliah, aku jadi freelance fotografer wedding. Sebenarnya itu brand aku dan brand ayah aku sendiri, tapi aku rasa itu tuh kurang banget. Jadi pas kalian kuliah tuh usahakan nggak hanya mengandalkan skill dari jurusan kalian atau kebiasaan yang udah kalian bisa itu, tapi harus menurut aku ngebanyakin sih. Kayak kenapa enggak kalau kita belajar mengenai hal di luar jurusan kita gitu. Contohnya misalnya aku di DKV, kenapa enggak kita tuh cobain belajar mengenai IT, coding, atau juga marketing, digital marketing, atau juga mungkin bisa kita cobain hal-hal yang memang di luar itu, kayak public speaking atau juga analyze gitu. Itu tuh membuat kita tuh lebih bervalue gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai lulusan, itu tuh setiap tahunnya tuh banyak banget lulusan DKV atau mungkin jurusan yang lain juga. Setiap tahunnya tuh banyak banget ngeluarin mahasiswa-mahasiswa terbaiknya, tapi yang membedakan itu bisa dari skill. Misalnya ada satu orang lulusan dengan IPK 3,9, dengan satunya lagi IPK 3,8 atau 3,7, tapi dia tuh punya skill. Selain daripada dia punya skill misalnya desain, dia juga pinter bahasa Inggrisnya, dia juga ngerti cara komunikasi, public speaking, presentasinya jago. Jadi itu tuh lebih bisa memperkaya si orang itu gitu. Jadi kayak orang tuh atau perusahaan tuh ngelihat kalau orang ini tuh lebih bervalue daripada orang yang cuman punya IPK gede. Kita takut mencoba hal baru gitu. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa aku tuh terlalu banyak fokus di zona nyaman gitu. Kayak misalnya aku udah kuliah tuh kayak Senin sampai Jumat lah ya. Sabtu Minggu aku tuh ngambil freelance foto wedding. Jadi aku tuh kebanyakannya ngerasa kayak udah nyaman di zona nyaman, sehingga aku takut banget buat mencoba hal baru gitu. Termasuk aku juga nggak ngambil magang, aku ngambil riset. Sebenarnya memang target aku tuh kan harus lulus 4 tahun ya. Jadi aku tuh takut banget waktu itu kalau aku magang aku nggak bisa lulus tepat waktu kayak gitu. Tapi padahal itu tuh mungkin bisa memperbanyak skill aku atau juga mungkin relasi aku, sehingga saat aku pengen kerja di luar nggak usaha itu tuh aku bisa gitu. Tapi yang aku sesali adalah itu, aku takut mencoba hal baru. Semoga apa yang aku sharing ke kalian bisa manfaatkan. Tapi itu juga bukan hal yang harus disesali banget, karena nggak ada yang terlambat. Aku pun hari ini masih berpikir kalau aku bisa belajar lagi, apa salahnya mencoba hal baru lagi, apa salahnya kita belajar lagi meskipun udah terlambat. Tapi gak ada kata terlambat untuk belajar ya, selama kita mau dan selama kita mampu ngelakuinnya. Gak ada yang kata terlambat kayak gitu. So itu dia sharing aku. Semoga video-video aku bermanfaat buat kalian, karena aku seneng banget kalau video aku bisa jadi sudut pandang berbeda buat kalian. Oke, sekian sharing yang bisa aku bagikan ke kalian. In the next video aku bakalan sharing lagi mengenai hal-hal yang aku syukuri ketika aku masih jadi mahasiswa, dan hal-hal yang menurut aku udah bekerja gitu. Maksudnya ketika aku udah memilih melakukan itu saat kuliah, dan aku ukur sekarang ketika udah lulus itu tuh bekerja, aku bakalan sharing ke kalian. Jangan lupa subscribe ya guys, untuk membantu aku untuk jauh semangat lagi bikin video dan sharing ke kalian. Bye bye.